Salam jumpa kembali dengan cerita Leli dalam kisah Dikejar Hasrat Besan. Sebelum mendengarkan atau menonton bab 2 ini, sebaiknya pastikan dulu kalau kamu sudah mendengarnya bab 1 sampai selesai, agar tidak timbul ambigu atau terjadi kerancuan dalam mengikuti alur selanjutnya. Percayalah, cerita ini akan lebih syahdu dengan cara didengarkan saja, karena bisa sambil rebahan dan memejamkan mata saat menghayatinya. Selamat mendengarkan. Jam setengah 5 pagi semua peserta camping sudah bangun dan melaksanakan ibadah berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kultum dan senam pagi. Beruntung selama kegiatan berlangsung Bu Aida tidak ikutan, bahkan sampai kegiatan pagi selesai, aku sama sekali tidak melihatnya. Dalam hati aku merasa senang, setelah apa yang terjadi semalam, rasanya belum siap bertemu muka dengannya. Aku yakin Bu Aida juga merasakan hal yang sama, makanya dia tetap tinggal di tenda untuk menghindari bertemu denganku. Mungkin juga masih ngambek, gara-gara semalam aku tidak merespon keinginannya. Sebagai lelaki yang sudah banyak makan asam garam kehidupan, aku sangat paham jika semalam Bu Aida berpura-pura takut demi bisa memelukku untuk menciptakan suasana panas. Dia juga sengaja melakukan sesuatu untuk membangunkan adik kecilku, dan itu memang berhasil. Namun aku tetap berpura-pura polos agar hal yang terlarang itu tidak sampai terjadi. Walau tempat gelap dan sunyi itu sangat memungkinkan untuk melakukan konser. Namun Bu Aida tidak tahu kalau konserku tidak seperti yang lain. Durasinya sangat lama, aksi panggungnya agak lain dan butuh panggung khusus, bukan di semak belukar. Kalaupun dipaksakan, bisa-bisa keburut ketahuan sama orang yang mau ke sungai, karena konserku memang agak lama. Aku bukan lelaki polos yang tidak memahami jika tadi malam Bu Aida memang ada udang di balik batu. Kalau tidak ada apa-apanya, mengapa dia tidak meminta guru wanita untuk mengantarnya ke toilet umum? Setelah selesai sarapan, aku bersama beberapa guru pria, kumpul di belakang tenda sambil ngobrol dan ngopi. Dari obrolan itu aku tahu kalau Bu Aida pulang duluan karena ada keperluan keluarganya yang tidak bisa ditinggalkan. Dadaku seketika terasa lega. Setidaknya hari ini sampai besok, aku bisa leluasa bergerak tanpa harus bertemu muka dengan Bu Aida. Dan di tengah obrolan santai itu, aku menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Sambil pura-pura mendengarkan obrolan para guru, aku membuka pesan misterius itu. Pak Jun, nanti jam 1:30 siang, saya tunggu di rumah makan Karuhun, masih ingatkan alamatnya. Walau pesan itu dikirim dengan nomor yang belum tersimpan, namun sekali baca saja aku sudah langsung tahu siapa pengirimnya. Hanya Bu Aida yang dulu sering mengajak keluargaku makan besar di rumah makan ala kampung namun pelayanannya bintang 5 itu. Kenapa harus ketemuan di sana? Keluhku dalam hati. Lokasinya cukup jauh, menempuh perjalanan hingga 2 jam kalau naik motor, dengan mobil bisa lebih lama lagi karena melintasi beberapa kantong kemacetan akibat pasar tumpah. Setelah berpamitan pada guru-guru yang masih asik ngobrol, aku pun menjauh dari mereka untuk membalas pesan dari Bu Aida itu dengan satu kata, Insya Allah. Menolak secara halus karena tidak mungkin bisa menemuinya hari ini. Masih bertugas dalam kegiatan camping yang selesai besok pagi. Kalau izin pulang duluan, harus punya alasan yang tepat. Masa sih harus bilang pada guru-guru kalau aku mau bertemu dengan Bu Aida di tempat jauh? Bisa-bisa geger dunia persilatan. Baru saja selesai membalas pesan itu, tiba-tiba aku dikejutkan dengan Pak Sehab yang ternyata sudah berdiri di sampingku. Gimana Pak Jun, udah selesai sarapannya? Tanya dia sambil tersenyum mencurigakan. Pak Sehab, kok baru kelihatan? Udah beres, jawabku agak sedikit terperanjat. Syukurlah kalau sarapannya sudah beres, ucap Pak Sehab masih sambil senyum-senyum gak jelas dan semakin mencurigakan. Pak, Bu Aida pulang duluan karena ada keperluan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan, lanjut Pak Sehab seolah menjadi dewan pemberitaan buat Bu Aida. Ibu juga titip pesan, kalau Pak Jun mau pulang duluan gak apa-apa. Soalnya acara inti sudah selesai, hari ini sampai besok hanya akan diisi acara bebas, ucap Pak Sehab lagi. Aku yakin apa yang disampaikan Pak Sehab sudah dirancang Bu Aida agar aku bisa menemuinya dengan tidak dicurigai guru-guru. Pandai juga besan gagalku ini. Bu Aida sedang ada acara dengan suaminya ya? Aku bertanya basa-basi. Tidak. Pak Rahmat kan sedang kunjungan kerja ke Jepang, jawab Pak Sehab santai. Oh ya? Aku agak sedikit melongo. Pantas saja dia mengajak aku bertemu di luar, ternyata suaminya sedang tidak ada di Indonesia. Tapi kalaupun Pak Rahmat ada di rumah, sepertinya mereka gak akan bikin acara bersama kecuali acara-acara resmi kantor.
Pak Jun tahu sendiri kan gimana hubungan Bu Aida dengan suaminya, ucap Pak Sehab sambil terkekeh. Jantungku kembali mendadak dikduk tak karuan. Sepertinya Pak Sehab mulai curiga. Gak usah kaget gitu, tenang aja Pak. Saya tahu kok semalam Pak Jun dan Bu Aida kemana. Bisik Pak Sehab yang justru makin membuatku terkejut-kejut serasa disambar petir hingga sekujur tubuhku mendadak beku. Namun segera aku pun berusaha mengendalikan diri agar tidak terlihat salah tingkah yang akan mencurigakan. Semalam saya nganter Bu Aida ke toilet tapi karena toiletnya sedang penuh, makanya saya ajak dia ke sungai. Aku mencoba menjelaskan dengan nada yang dibuat wajar. Tenang aja Pak, Bu Aida udah cerita semuanya sama saya. Semalam Pak Jun dan Bu Aida sedang ngobrolin masalah Mas Ardi dan Mbak Nadia kan? Pak Sehab menenangkan perasaanku. Betul sekali, jawabku spontan. Kata Bu Aida, masih banyak obrolan tentang Mas Ardi dan Mbak Nadia yang belum selesai. Makanya dia meminta Pak Jun untuk menemuinya di rumah makan Karuhun, biar urusan mereka bisa segera diselesaikan. Betul kan? Pak Sehab kembali bicara. Walau agak bingung dengan ucapan Pak Sehab, namun aku pun mengiyakan saja, daripada obrolan melebar kemana-mana. Yang jelas tadi malam aku dan Bu Aida tidak terlalu banyak ngobrolin Ardi dan Nadia, soalnya mereka memang sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kalaupun Nadia mau bercerai, itu bukan urusan Ardi apalagi diriku. Karena tidak ada celah lagi untuk menghindar dari ajakan Bu Aida, akhirnya aku pun meminta izin dan berpamitan pada guru-guru untuk pulang duluan. Setelah berganti pakaian di rumah, aku pun segera berangkat lagi untuk menemui istri Pak Rahmat yang sedang ingin ditemani makan siang. Semoga saja tidak hujan di perjalanan agar bisa sampai tepat waktu. Namun rupanya doaku tidak dikabulkan Allah. Baru saja menempuh perjalanan sekitar setengah jam, alam seketika mendung, dan hujan pun turun dengan sangat derasnya seolah ditumpahkan sekaligus dari langit. Aku pun segera menepi dan masuk ke warung kopi yang ternyata sudah penuh oleh orang yang juga ikut berteduh sambil ngopi. Walau membawa jas hujan, namun hujan yang sangat deras, dilengkapi angin dan petir, tidak memungkinkan aku melanjutkan perjalanan. Kurang lebih 2 jam berikutnya, hujan mulai reda. Aku melanjutkan perjalanan walau pasti terlambat. Bu Aida sudah tak sabar, dari tadi menelpon menanyakan keberadaanku, sangat ketakutan aku tak datang. Sepertinya mamanya Nadia ini sedang ingin selalu berdua-duaan denganku. Jam 4:30 sore aku baru tiba di rumah makan Karuhun yang tempatnya memang didesain berupa gazebo-gazebo yang sangat menjaga privasi pengunjungnya. Sesuai dengan harga yang ditawarkan, makan berdua aja entah berapa biayanya. Dulu setiap kali Nadia atau Ardi berulang tahun, aku, istriku dan Iqmal si bungsu pasti diajak ke tempat ini untuk merayakannya bersama Nadia dan Bu Aida. Dan seluruh akomodasi memang ditanggung oleh Nadia sendiri walau yang berulang tahun itu Ardi. Sungguh sangat beruntung anak lanangku itu. Sejujurnya aku masih saja merasa sedikit minder setiap kali datang ke tempat mewah ini karena rata-rata pengunjungnya dari kalangan elit. Pakaian dan dandanan mereka terlihat sangat anggun dan mentereng, sedangkan kami, walau tidak memakai pakaian yang lusuh, bahkan justru yang terbaik yang kami miliki, namun tetap saja terlihat murahan jika dibanding yang mereka pakai. Termasuk yang biasa dipakai Nadia dan Bu Aida saat itu. Namun pada saat ini ada yang sedikit berbeda. Pakaian yang dikenakan Bu Aida tidak terlalu mentereng, sangat standar. Dan anehnya lagi, saat tadi aku datang, dengan bangganya dia menyambut dan menggandeng tanganku masuk ruangan melewati banyak orang, seolah dia ingin memamerkan kalau pensiunan satpam yang sudah tua ini sebagai kekasih atau suaminya. Jangan-jangan Bu Aida sudah terkena pelet, tapi sejak dulu aku gak pernah punya pelet asihan, kecuali pelet pakan ikan. Kata batinku sambil terkekeh, geli dan sekaligus bingung dengan tingkah Bu Aida yang seperti menjadi ABG lagi. Bu Aida menceritakan kalau dia datang dengan travel langganannya. Pantas saja dia berani bersikap bebas, ternyata sopirnya yang mungkin jadi mata-mata suaminya tidak ada. Aku yakin, Bu Aida beralasan masih mengikuti kegiatan camping pada anak-anaknya atau mungkin pembantunya di rumah. Alasan yang pastinya sudah dikoordinasikan dengan sangat baik bersama Pak Sehab, tangan kanannya. Aku jadi sedikit menduga-duga kalau Bu Aida sudah terbiasa bertemu dengan lelaki lain di tempat-tempat seperti ini. Terkesan operandinya sudah sangat rapi dan profesional. Rayuan mautnya pun susah untuk dihindarikan. Berbeda jauh dengan sikap Bu Yanti yang masih amatiran, terkesan kaku dan sering cemas tak karu-karuan. Bu Yanti mengaku baru pertama kali selingkuh dari suaminya setelah hampir 30 tahun berumah tangga.
Makanya selama hampir 3 minggu kami bersama, namun belum sampai melakukan yang merusak kehormatan. Benar-benar hanya sebatas skandal hati. Bu Aida membuking gazebo paling ujung yang berhadapan langsung dengan pantai. Sejauh mata memandang kami bisa menyaksikan lautan yang sedang tenang. Suasananya pun terasa indah dan romantis dengan mentari yang akan terbenam. Pada awalnya aku merasa sangat canggung dan salah tingkah tak karuan, karena masih terbawa suasana semalam. Namun dalam hitungan menit berikutnya semua berubah. Sikap Bu Aida yang friendly dan ceria langsung membuat segalanya menjadi sangat mencair. Jauh sekali dengan sikapnya saat di depan para guru dan murid-muridnya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sehab tadi, sambil menikmati makan sore yang sudah tersedia, Bu Aida banyak bercerita tentang Nadia dengan rencana perceraiannya. Aku tidak terlalu banyak merespon karena bukan ranahku untuk ikut campur. Namun tiba-tiba aku tersedak ketika Bu Aida mengajukan usulan untuk menjodohkan kembali Nadia dengan Ardi. Sebenarnya Nadia itu memang masih belum bisa move on dari Ardi. Dia menghadapi perceraian dengan Dito, santai. Beda jauh dengan saat dulu putus dengan Ardi, stres. Ucap Bu Aida lirih setelah aku cukup lama melongo terdiam tak bisa berkata apa-apa lagi. Sebenarnya saya juga sudah menyampaikan pada Nadia, untuk melupakan Ardi dan mencari yang lain, namun sepertinya Nadia belum bisa ke lain hati. Dia ingin jadi istrinya Ardi, walau yang kedua. Bu Aida melanjutkan ucapannya sambil menatapku sendu seolah meminta belas kasihan, namun aku tetap tidak bisa bicara apa-apa, masih syok. Permintaan Nadia itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang sangat mustahil untuk bisa terwujud. Bukan karena Ardi sudah tak cinta, atau karena Ardi sudah bahagia dengan keluarganya, namun kalau sampai Ardi berhubungan lagi dengan Nadia, saudara-saudaranya pasti marah besar. Aku sendiri ikut camping dan bertemu secara rahasia di tempat ini dengan Bu Aida. Jika sampai tercium oleh anak-anakku sudah pasti akan dihakimi habis-habisan. Walau anak-anakku sudah tidak menaruh dendam lagi kepada Pak Rahmat, namun mereka sepakat melarang keluarga kami berhubungan lewat cara apapun dengan keluarganya, tidak terkecuali dengan Nadia dan Bu Aida. Maka aku pun menolak rencana Bu Aida itu. Pak Jun kapan-kapan maukan bicara dengan Nadia, beri dia pengertian agar jangan terlalu berharap pada Ardi, saya yakin kalau sama Pak Jun dia pasti mengerti, ucap Bu Aida lirih. Akhirnya Bu Aida menyerah. Tidak mungkin juga aku menghancurkan rumah tangga anakku dan melukai perasaan menantu dan cucu-cucuku. Apalagi Anissa tidak pernah bermasalah dengan keluargaku, walau berasal dari keluarga pejabat. Saya lebih senang bicara dengan Neng Nadia. Itu lebih mudah bagi saya, balasku berhati-hati. Ya nanti kita atur aja waktunya Pak. Nadia pasti mau kok, dia juga sudah kangen sama Pak Jun, udah lama sekali kan tidak saling bertemu, ucap Bu Aida dengan wajah yang kembali semeringah. Dadaku lega, setidaknya sebuah masalah besar sudah bisa terdeteksi dan dihindari sebelum benar-benar menghancurkan rumah tangga dan keluarga Ardi, anakku. Setelah cukup lama saling terdiam, akhirnya obrolan kami berubah topik. Bu Aida kembali mempertanyakan tentang diriku yang masih tetap saja setia menjomblo padahal menurutnya kesempatan untuk beristri lagi terbuka lebar, karena memang anak-anakku juga sering menyarankan hal itu. Bukan gak niat buat beristri lagi tapi saya takut gak ada yang benar-benar serius, maklum saya kan duda tua yang kismin. Jawabku sambil sedikit terkekeh. Siapa bilang kismin? Rumah aja paling bagus di kampungnya, mobil punya, kebun dan sawah di mana-mana, belum lagi anak-anaknya udah sukses semua. Kurang apa lagi, Pak Jun aja kali yang terlalu pilih-pilih, sangkal Bu Aida. Saya gak pilih-pilih kok Bu, saya bener-bener malu karena udah tuir, ucapku mengklarifikasi. Sudah tua apaan sih, masih gagah perkasa gitu, suaranya pun berwibawa, kayak Pak Andika Perkasa. Canda Bu Aida. Ibu terlalu berlebihan, hahaha, jawabku sambil terbahak-bahak. Kenyataannya memang begitu kok. Pak Jun itu pensiunan satpam, tapi kayak pensiunan panglima. Bu Aida pun terkekeh-kekeh. Lagian Pak Jun juga masih jos kan? Bu Aida bertanya sesuatu yang sontak membuatku agak terperanjat. Belum tahu, kan udah lama gak dicoba Bu, jawabku pelan. Saya tahu kok, semalam ada yang bereaksi, ternyata masih keras banget, gak salah omongan istrinya dulu. Bu Aida bicara tanpa tedeng aling-aling lagi. Mataku terbelalak. Tak salah dugaanku, wanita ini memang sengaja menggodaku tadi malam. Dan yang lebih mengejutkanku lagi, ternyata istriku pun dulu sering bercerita tentang aksi-aksi konserku yang lama dan agak lain. Pantas saja besan yang tertukar ini jadi penasaran ingin ikutan konser juga denganku.
Ternyata wanita benar-benar makhluk yang paling susah ditebak. Walau dengan perasaan yang semakin tak menentu, aku meladeni obrolan Bu Aida yang semakin kemana-mana. Dia terbuka tentang perasaannya yang sudah lama terpendam untukku, bahkan ketika istriku masih hidup. Hal yang benar-benar membuatku serasa ada di negeri entah berantah, tak percaya. Suasana gazebo dan pantai yang semakin malam, terasa semakin hangat dan romantis. Lambat laun mulai menyeretku pada nuansa indah nostalgia remaja, walau sesungguhnya ketika muda dulu tidak pernah berada di tempat yang seindah dan semewah ini. Kurang lebih jam setengah 10 malam, aku benar-benar tak bisa menolak lagi ketika Bu Aida menyodorkan sebuah kunci untuk membuka panggung konser yang sudah dia sewa. Panggung yang benar-benar sangat mewah dan megah, entah berapa duit harga sewanya semalam. Rembulan, bintang dan air laut yang sedang pasang, menjadi saksi bisu jika kesetiaan yang aku bangun dari nol bersama almarhumah istri tercintaku, malam ini benar-benar runtuh dan kandas tak bersisa. Bu Aida Besan yang tertukar benar-benar telah berhasil menukar kesetiaanku dengan cumbu rayunya yang sangat memabukkan. Tiada lagi benang yang tersisa, hanya ada birahi yang bergelora. Luar biasa, sudah hampir 30 tahun berumah tangga dengan ayahnya Nadia, tapi baru kali ini bisa merasakan yang benar-benar sangat berbeda. Ucap Bu Aida setelah konsernya mencapai puncak untuk yang kedua kalinya, sementara aku masih belum apa-apa. Kan suami ibu penampilannya jauh lebih gagah, balasku sambil tersenyum. Sekarang tubuhnya aja udah buncit gitu, waktu masih muda aja konsernya biasa-biasa aja, beda jauh sama Pak Satpam yang satu ini. Puji Bu Aida sambil tersipu-sipu dan mencubit hidungku yang memang agak mancung dari sononya. Mungkin cuma perasaan ibu aja yang lagi kesal sama Pak Rahmat. Hehe, godaku. Gak kok, kan dari dulu saya sama istrinya Pak Jun suka cerita. Makanya kadang suka gimana gitu kalau dia sedang cerita hebatnya Pak Jun konser. Jadi penasaran aja. Gak taunya memang kesampaian juga bisa konser sama Pak Jun. Ya memang beda, seperti yang diceritakan istrinya Pak Jun dulu. Bu Aida menjelaskan panjang lebar. Lebay banget sih kalian, tanggapku sambil tersenyum bangga. Makanya beruntung banget cewek yang jadi istri Pak Jun selanjutnya. Benar-benar suami idaman, lanjut Bu Aida sepertinya belum puas memuja-mujiku. Kalau masih muda, mungkin Nadia juga akan milih Pak Jun sebagai gantinya Ardi. Bu Aida kembali berucap yang sangat tak disangka-sangka. Loh kok bisa? Tanyaku agak terperanjat. Kegantengan dan kegagahan Pak Jun, Ardi dan De Iqmal kan emang kayak kembar tiga, cuma usia aja yang beda. Pasti waktu masih mudanya Pak Jun itu seganteng Ardi dan De Iqmal. Aku terdiam sejenak bingung mau menjawab apa lagi karena memang pujian seperti itu sudah menjadi makananku sehari-hari. Andai aku masih muda, pasti kayak kembar tiga, begitu biasanya orang-orang berkata. Pak Jun, kita pulangnya lusa aja ya, ucap Bu Aida tiba-tiba. Loh kok kenapa? Aku kembali terkejut. Saya masih betah di panggung ini, jawab Bu Aida dengan wajah yang bersemu merah. Aku pun hanya membalas dengan senyuman sambil bersiap kembali untuk melanjutkan konserku yang sebenarnya belum apa-apa. Belum semua aksi-aksi panggungku aku keluarkan. Bu Aida yang sudah lebih dari 3 tahun pisah panggung dengan suaminya serta aku yang sudah hampir 4 tahun tidak konser. Malam itu laksana 2 arus gelombang maha dahsyat yang saling menggulung nyaris tak terkendali lagi. Setelah konser yang ketiga, Bu Aida langsung tertidur seperti orang pingsan. Sementara aku duduk termangu dalam perenungan panjang sambil menatap purnama di atas lautan. Mengapa semua ini harus terjadi? Tanyaku dalam hati. Bila sampai anak-anakku mencium bau busukku ini, apa yang akan terjadi dengan diriku? Entahlah. Para netizen yang budiman, sampai jumpa kembali pada bab selanjutnya yang pastinya bakal ada kejutan-kejutan yang lebih seru di setiap babnya. Terima kasih.